Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Sadani dengan NPM saya 25114 dan saya dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan. Topik ini membahas beberapa hal yang penting mengenai hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang merupakan tulang punggung interaksi ekonomi dan sosial dalam masyarakat modern. Nah, pada bacaan ini terdapat 9 poin penting diantaranya, yaitu 1. Hukum perikatan sebagai dasar kehidupan sosial dan ekonomi. 2. KUHP Perdata masih warisan hukum Belanda. 3. Hukum lama sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. 4. Muncul kontrak baru seperti e-commerce dan finance. Kelima, 2. Tantangan utama ketidakpastian hukum dan kesenjangan keadilan. Keenam, pembaruan hukum perikatan jadi kebutuhan konstitusional dan ekonomi. Ketujuh, langkah pembaruan meliputi hukum internasional Islam, adat dan perlindungan hak. Yang kedelapan, pemerintah mulai melakukan pembaruan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. 9. Tujuan menciptakan hukum yang modern, adil, dan mencerminkan jati diri bangsa. Nah, hukum perdata di Indonesia sendiri masih banyak yang bersumber dari Burgerlijk Wetboek atau bisa disingkat dengan BW, yaitu warisan hukum Belanda yang disahkan sejak tahun 1847. Meskipun Indonesia sudah merdeka sejak 1945, KUH Perdata masih tetap berlaku melalui pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 agar kepastian hukum tidak berhenti. Namun, seiring perkembangan zaman, terutama di era digital dan globalisasi, hukum perikatan kita anggap sudah tidak relevan. Ditandakan oleh apa tidak relevannya? Ditandakan dengan munculnya bentuk-bentuk kontrak baru seperti e-commerce dan perlindungan data pribadi yang belum diatur secara memadai dalam KUH Perdata. Dalam bacaan tersebut jelaskan bahwa 1. Ketidakpastian hukum banyak transaksi modern sulit diselesaikan karena aturan lama tidak adaptif. Yang kedua, kesenjangan keadilan. Norma lama tidak cukup melindungi pihak yang lemah terutama dalam kontrak baku dan transaksi digital. Selain itu, hukum perdata kita ini tersebar di berbagai peraturan tidak lagi utuh dalam satu kitab sehingga perlu rekodifikasi dan harmonisasi. Nah, beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk pembaruan hukum perikatan antara lain: integrasi prinsip hukum nasional seperti UNIDROIT, Principle of International Commercial Contracts, akomodasi hukum perdata Islam agar prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir tetap dihormati. Nah, saat ini pemerintahan tengah melakukan pembaruan besar terhadap warisan hukum kolonial seperti layaknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hal ini menjadi inspirasi agar rekodifikasi KUH Perdata juga segera diwujudkan. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan hukum perdata nasional yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman, tetap mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, menjadi sistem hukum yang adil, adaptif, dan berkeadilan sosial. Transformasi hukum perdata bukan sekedar pengganti pasal-pasal lama, tetapi membangun peradaban hukum baru yang berakar pada nilai-nilai Indonesia, namun tetap siap menghadapi dunia global. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.